Ya, kembali lagi di channel kami, Bingkai Liputan. Jangan lupa untuk klik subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki proses pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk materi kali ini adalah bab 2 di kelas 7 seni budaya, yaitu masih dalam aspek seni rupa pada buku paket seni budaya Kemendikbud revisi 2017. Yang akan kita pelajari adalah menggambar ragam hias. Jadi sebelumnya mari kita ketahui apa itu ragam hias. Untuk mempermudah kita belajar, silahkan sambil dibuka bukunya. Ragam hias ini berkaitan dengan bentuk tambahan yang sengaja dibuat. Ini bentuk tambahan yang sengaja dibuat. Jadi ada beberapa literatur yang bisa kita baca, dan ini saya simpulkan dari beberapa itu. Untuk sambil ditulis, menjadi hiasan. Untuk menjadi hiasan, memperindah. Produk karya seni, khususnya rupa. Jadi menggambar ragam hias itu, ragam hias kita definisikan tentang bentuk tambahan yang sengaja dibuat untuk menjadi hiasan memperindah penampilan produk karya seni. Contoh mudahnya, karena ini menjadi hiasan, jadi untuk memperindah penampilan karya seni, contohnya ada ukiran, ya, ukiran pada kursi misalkan, atau figura foto, ya. Jadi ragam hiasnya ada di mana? Ada pada ukiran. Selanjutnya, misalkan motif pada kain batik. Motif pada kain batik itu juga termasuk dari ragam hias. Ukiran, motif, dan ornamen, misalkan ornamen pada dinding masjid, ya. Jadi ini semua bagian dari ragam hias. Oke, silakan dicatat bentuk tambahan yang sengaja dibuat untuk menjadi hiasan, memperindah penampilan produk karya seni. Untuk mempermudah itu, kata kuncinya mengingat ragam hias itu apa? Motif, ya. Motif dan ornamen. Ketika kita mengingat tentang ragam hias, kita akan ingat motif atau ornamen, ya. Proses pembuatannya, proses menggambarnya. Jadi proses menggambarnya dari ornamen dan motif ini adalah menggunakan cara stilasi, ya. Ini menggunakan cara apa? Cara stilasi. Mudahnya kita tahu apa itu stilasi, digayakan. Jadi stilasi itu adalah menggayakan objek gambar. Sambil ditulis,
menggayakan objek gambar tanpa menghilangkan ciri khas atau karakter ya, bentuk aslinya. Oke, jadi menggambar ragam hias itu menjadi sebuah motif dan ornamen itu menggunakan proses stilasi, menggayakan objek gambar dengan kata kunci tanpa menghilangkan ciri khas atau karakter bentuk aslinya. Contohnya, mau menggambar stilasi motif atau ornamen gajah, yang dipertahankan adalah ciri khas dari gajah itu, yaitu gading dan belalainya yang panjang. Ciri khas itu jangan sampai membuat kita tidak mengetahui karena proses terlalu digaya-gayakan, akhirnya tanpa sadar kita menghilangkan ciri khas atau karakter bentuk aslinya. Kata kuncinya dari stilasi adalah menggayakan atau digayakan ya, menggayakan objek gambar tanpa menghilangkan ciri khas karakter aslinya. Baik, kita lanjut. Ada beberapa yang perlu kita pelajari dari menggambar ragam hias. Yang pertama, bentuknya. Dari bentuk ragam hias ada sama dengan gambar-gambar sebelumnya yang pernah kita pelajari. Yang pertama ada flora, yang kedua ada fauna ya, terus yang ketiga ada figuratif, terus yang keempat ada geometris. Nah, mungkin ini perbedaannya. Ada tambahan geometris, flora, fauna, manusia. Itu sudah ada di proses menggambar sebelumnya. Yang pertama, ini berkaitan dengan apa? Tumbuhan. Yang kedua, hewan. Fauna, hewan. Figuratif, manusia. Ya. Geometris, garis. Oke. Dan bentuk ini biasanya menjadi ciri khas kedaerahan, ciri khas daerah. Jadi ragam hias di suatu daerah dengan daerah lainnya itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Itu pasti. Misalkan flora, fauna, figuratif, geometris dan lain-lainnya itu sudah menjadi ciri khas, terutama di ukiran Jepara dengan Madura beda. Batik juga begitu. Batik Pekalongan dengan batik Madura itu sangat beda. Karena apa? Karena bentuk yang digunakan, entah itu flora, fauna atau geometrisnya, itu yang menjadi ciri khas dari daerah masing-masing. Itu ya. Selanjutnya, setelah bentuk kita akan mengenal pola. Pola juga ada tiga. Pola ada tiga: teratur, terukur. Ini mengacu pada buku yang kita pelajari ya, dan keseimbangan. Oke, pola itu bisa teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Berbicara tentang pola, kembali pada motif ya, atau ornamen. Namanya motif atau ornamen yang kita ketahui teratur dan itu berulang-ulang biasanya. Contohnya ketika motif batik bunga atau daun, dan ada beberapa bentuk yang teratur dan berulang-ulang. Jadi ketika kita membuat sebuah motif atau ornamen, kalau ini tidak beraturan ya mungkin bisa saja, karena tidak harus beraturan, tapi dengan catatan
harus memperhatikan yang kedua dan ketiga. Teratur sangat ya, ketika memperhatikan tentang pola harus teratur, ia cenderung ke aturan polanya seperti apa. Misalkan zigzag ya, zigzag atau persegi polanya, atau lingkaran, diagonal misalkan ya, dan lain-lain. Jadi aturannya seperti itu. Ketika membuat pola harusnya miring semuanya, misalkan miring, dan nanti akan teratur miring. Zigzag akan membentuk zigzag. Misalkan lingkaran, dia akan membentuk lingkaran. Itu yang bisa dikatakan dengan teratur. Nah, ketika terukur dan memiliki keseimbangan, disitulah kita harus membuat pola boleh tidak teratur, tapi harus terukur dan memiliki keseimbangan. Keseimbangan ini yang sudah sering kita bahas adalah termasuk bagian dari komposisi, proporsi, dan lain sebagainya. Kembali ke sini, pola. Pola yang teratur ini ya, terukur. Bentuk pola yang kita buat diukurnya seberapa besar dan kecilnya. Untuk sebuah proporsi dan komposisi kita harus mengukur itu. Dan untuk keseimbangan itu sendiri antara kanan dan kiri, atas dan bawah, diperhatikan seimbang atau tidakkah. Seperti yang sudah saya jelaskan di bab sebelumnya. Jadi kalian harus mengetahui apa? Mengetahui prinsip. Ini ya, saya hapus dulu. Teratur aturan yang tadi ya, terukur proporsinya seperti apa, komposisinya seperti apa, keseimbangannya seperti apa. Jadi ini nanti akan kembali pada apa? Prinsipnya. Prinsip menggambar. Di bab 1 sudah pernah saya bahas. Nanti ketika kalian sudah bisa memahami bab 1 dan bab 2, kita hanya tinggal mengaplikasikan ini. Dan ini bagian dari prinsip ya, prinsip menggambar. Sebelum kita melanjutkan proses dan tugas selanjutnya, mari kita pahami dulu ada bentuk dan pola. Bentuknya sudah seperti di bab sebelumnya juga sama. Ada bentuk yang kita pakai, flora, fauna, alam benda, figuratif, geometris, sebetulnya sama. Pola juga bagian dari aplikasi, prinsip, dan unsur seni rupa. Jadi pola yang teratur, terukur, berkaitan dengan proporsi, keseimbangan berkaitan dengan komposisi. Jadi ini semua saling terkait dengan bab sebelumnya. Baik, silakan sambil dicatat. Saya lanjutkan pada tekniknya. Teknik. Teknik apa? Teknik menggambar ragam hias. Untuk membuat sebuah gambar tentang ragam hias atau gambar apapun itu, apa yang ada di buku kalian tidak harus kalian ikuti ketika sudah bisa menggambar sesuai dengan apa yang kalian mampu, mempunyai skill ya. Tidak harus seperti yang ada di buku. Kemampuan kalian satu dengan yang lainnya tidak sama. Yang perlu saya jelaskan bahwa teknik yang ada di buku itu hanya sebagai pedoman bagi kalian untuk tidak kebingungan
apabila sebelumnya kalian belum pernah menggambar ragam hias. Oke, saya jelaskan satu persatu. Teknik yang pertama, perhatikan pola. Pola yang akan kalian buat, cobalah ditentukan. Misalkan nanti akan membuat motif batik atau ornamen. Ornamen itu horizontal misalkan, atau vertikal, atau batiknya zigzag, atau apa saja yang nanti kalian bisa tentukan. Tergantung apa? Tergantung media yang akan kalian pakai. Misalkan medianya kayu, nanti motifnya atau ornamennya akan dibentuk seperti apa. Kalau medianya kain, nanti akan dibuat seperti apa. Dan ini tergambar pada teknik yang kedua. Tekniknya, persiapkan alat dan bahan. Baik ya. Selanjutnya, ukuran pola. Tentukan ukuran pola. Ya. Setelah memperhatikan pola, nanti apa yang akan kalian gambar? Ketika pola bentuk daunnya atau pola geometrisnya yang menjadi inspirasi dari kalian bentuk ini, ya. Perhatikan polanya. Kemudian kalian akan menentukan ukuran pola. Untuk sebuah persiapan alat dan bahan ini harusnya ya tidak termasuk pada teknik, karena persiapan bahan dan alat yang kalian gunakan tentunya sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi ketika kita memperhatikan polanya nanti akan seperti apa. Oh, daun itu bentuknya miring atau melingkar atau zigzag, nanti akan menjadi sebuah motif geometris. Dan setelah itu baru menentukan ukuran pola. Selanjutnya, ketika sudah menentukan ukuran pola, maka yang harus kalian lakukan adalah membuat sketsa, ya. Sketsa dari apa yang kalian lihat untuk kalian jadikan pola atau motif ya. Jadi teknik yang pertama memperhatikan pola, menentukan ukuran pola, dan yang keempat sketsa. Selanjutnya membuat bentuk yang sama. Nah, karena ini berkaitan dengan apa? Membuat bentuk yang sama. Bentuk yang sama. Ini berkaitan dengan aturan nanti. Jadi teratur tidaknya ini ketika kita sudah membuat pola yang sama dan terlihat terukur keseimbangan dan lain-lainnya, ketika apakah pola itu ada yang sama atau tidak. Jadi teratur dan terukurnya di sana nanti. Keseimbangannya juga akan terlihat. Membuat bentuk yang sama, karena ornamen dan motif cenderung pada gambar yang diulang-ulang. Namun memperhatikan prinsip pola itu tadi. Dan yang terakhir, mewarna, ya. Mewarna. Jadi ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya, finishing sudah selesai. Baik, silakan dicatat dan diingat-ingat bahwa menggambar ragam hias itu ada 3 yang perlu kalian pahami dulu: bentuk, pola, dan teknik. Dan sebetulnya teknik ini juga selain ini tahapan. Tekniknya dibagi juga
Tekniknya dibagi sesuai dengan bentuknya. Teknik membuat flora, motif flora, ragam hias flora, teknik membuat ragam hias flora, fauna, figuratif, dan geometris. Kalau yang ada di buku, silakan di buku paketnya dibuka, dibaca, dan nanti dipahami bagaimana tekniknya. Untuk itu saya ulas sebentar, silakan dicatat ini. Nanti akan saya jelaskan tekniknya yang dibagi dalam 4 bentuk yang ada. Saya hapus. Untuk membuat sebuah gambar ragam hias, tentunya kita tidak harus terpaku ya pada apa yang ada di buku. Kita harus membuatnya sesuai dengan kemampuan kita. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan bahwa teknik menggambar ragam hias itu dibagi 4 sesuai dengan bentuknya tadi ya. Flora, motifnya tinggal kita buat, misalkan selanjutnya juga sama. Selanjutnya juga sama. Dan begitu akan diulang terus. Ya. Fauna misalkan, kita akan membuat motif kupu-kupu. Ini juga akan berulang sesuai dengan kebutuhan kalian nanti akan membuatnya. Selanjutnya figuratif. Figuratif karena ini manusia, bebas kita mau membuat bentuk seperti apapun. Yang penting seperti manusia. Dan ini akan diulang dalam bentuk seperti apapun itu, dan bagaimana bentuknya silakan. Ya, tidak harus mirip dengan manusia seutuhnya. Misalkan sudah ada kepala, mata, mulut, dan lain-lain, bisa diatur. Silakan dilihat di bukunya. Ya, yang terakhir geometris. Geometris sangat mudah lah kita membuatnya. Hanya saja ini diatur dengan garis. Jadi jangan mencontoh apa yang saya gambar dengan tangan, karena ini berkaitan dengan garis-garis, harusnya dibuatlah dengan garis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya silakan dibuka bukunya dan dipelajari, dibaca bagaimana tahapan-tahapannya. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.